Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Amir Abdullah, NPM 314211152, Prodi Teknik Industri, Universitas Gunadarma. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Hubungan antara logika proposisi dengan logika predikat, dalam kurung suatu kajian epistemologis, dengan penulis Ardi Suyitno, volume 9, nomor 2, halaman 181 sampai 189, bulan Agustus tahun 2006. Logika adalah ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi dalam kurung rasio untuk membimbing menuju yang benar. Latar belakang masalah dalam jurnal tersebut ialah tidak semua orang menyadari bahwa logika proposisi dan logika predikat adalah berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Kajian epistemologis ini akan mengungkap sifat beberapa aspek epistemologis, logika proposisi dan logika predikat beserta hubungannya. Tujuan jurnal tersebut ialah untuk mengembangkan sistem metode dan prinsip yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menilai suatu argumen orang lain dan sebagai petunjuk untuk mengkonstruksi argumen bagi diri sendiri. Teori yang digunakan, yang pertama, operator logika, yang kedua, aturan penarikan kesimpulan, yang ketiga, aturan kuantor, yang keempat, proposisi dalam logika proposisi dan logika predikat, yang kelima, uji kesohihan argumen, yang keenam, bukti ketidaksohihan argumen, dan yang terakhir, ketujuh, metode semesta terbatas dalam kurung MST. Hasil kajian epistemologis terhadap logika proposisi dan logika predikat menunjukkan bahwa yang pertama, logika adalah ilmu pengetahuan tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan yang tidak benar. Yang kedua, tujuan logika untuk mengembangkan sistem metode dan prinsip yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menilai suatu argumen. Yang ketiga, objek material logika adalah manusia dan objek formalnya ialah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur, yang terlihat melalui ungkapan pikiran yang diwujudkan dalam bahasa. 4. Komponen dasar logika proposisi adalah proposisi, sedangkan komponen dasar logika predikat adalah predikat. Yang kelima, ada persamaan, perbedaan, dan hubungan antara dua jenis logika tersebut. Logika proposisi dan logika predikat menggunakan operator logika, metode, dan aturan penarikan kesimpulan yang sama, serta simbol-simbol yang serupa. 6. Ada 5 operator logika yang digunakan adalah disjungsi, konjungsi, negasi, implikasi, dan biimplikasi. Nilai kebenaran pernyataan majemuk yang dihasilkan oleh operator logika ditentukan berdasarkan definisi. 7. Ada 18 aturan penarikan kesimpulan, 4 aturan pergantian dengan kuantor, dan 4 aturan perubahan kuantor. 8. Istilah benar dan salah dikenakan pada proposisi, sedangkan istilah sohi dan tidak sohi dikenakan untuk argumen. Kesohihan argumen tergantung pada bentuk argumen, bukan pada salah benarnya proposisi. Jika suatu bentuk sohi dalam logika proposisi, maka bentuk predikat yang terkait juga sohi dalam logika predikat. 9. Logika predikat membuat struktur materi proposisi menjadi lebih jelas. 10. Logika predikat merupakan cabang dari logika yang mencakup logika proposisi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah banyaknya variabel yang digunakan sehingga banyaknya teori atau pelajaran yang bisa diambil dari hasil penelitian tersebut. Dan kekurangannya tersendiri ialah tidak terdapatnya ISSN, referensi jurnal, http://media.naliti.com/media/publication/113/ID/hubungan/antara logika/proposisi/dengan.pdf. Itu saja. Apabila saya ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.